Siswa-siswi SMA kelas 11 yang berbahagia. Pembelajaran daring kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang ordo reaksi. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa laju reaksi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama itu adalah konsentrasi zat bereaksi, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah luas permukaan zat bereaksi, dan yang terakhir adalah katalisator. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas pengaruh konsentrasi bereaksi terhadap laju reaksi. Berapa besar pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Itu dinyatakan dalam ordo reaksi atau tingkat reaksi. Untuk lebih jelasnya, nanti silahkan perhatikan slide presentasi sebagai berikut. Seperti yang sudah dikemukakan tadi, bahwa besarnya konsentrasi bereaksi berpengaruh terhadap laju reaksi. Atau laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi bereaksi, bukan oleh konsentrasi hasil bereaksi. Seperti yang dinyatakan dalam hukum aksi massa oleh Goldberg and Wig, laju reaksi pada suatu sistem dengan suhu tertentu berbanding lurus dengan konsentrasi zat bereaksinya. Jadi yang perlu ditegaskan adalah berbanding lurus dengan konsentrasi zat bereaksi, bukan konsentrasi hasil reaksi. Jadi laju reaksi itu sebanding, artinya atau berbanding lurus dengan konsentrasi bereaksi. Besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dinyatakan dengan persamaan laju sebagai berikut. Jadi, berapa besar pengaruh konsentrasi bereaksi terhadap laju reaksi, itu dinyatakan dengan persamaan laju reaksi. Misalkan, zat A dan B bereaksi, atau reaksinya adalah zat A dan zat B, menghasilkan zat C dan zat D. Maka persamaan lajunya dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, laju reaksi sama dengan K, konsentrasi A pangkat M, konsentrasi A pangkat M, kemudian konsentrasi B pangkat M. Ini artinya semakin besar konsentrasi A, semakin besar juga konsentrasi B, maka semakin besar laju reaksinya. Sedangkan M dan N itu disebut dengan ordo reaksi atau tingkat reaksi. Nah, ini M dan N itu disebut dengan ordo reaksi atau tingkat reaksi. Sedangkan jumlah antara M dan N itu disebut dengan ordo reaksi total atau tingkat reaksi total. Sedangkan K ini adalah disebut dengan tetapan laju reaksi atau konstanta laju reaksi. Di permasalahannya sekarang kita ingin menentukan berapa besarnya nilai M dan N ini, berapa ordo reaksi ini, itu ditentukan berdasarkan data hasil percobaan. Ini perlu diketahui bahwa suatu reaksi apabila ordo 0, kalau ada reaksi ordonya 0, artinya perubahan konsentrasi bereaksi tidak berpengaruh terhadap laju. Berapapun terjadi perubahan konsentrasi bereaksinya, bahwa lajunya tetap tidak mengalami perubahan. Itu artinya ordo 0. Kalau di ordo 1, berarti jika konsentrasi ordo 1 ini, maka konsentrasi misalnya diperbesar 2 kali, maka lajunya berubah menjadi 2 kali semula. Jika konsentrasinya 3 kali semula, berarti laju reaksinya juga berubah 3 kali semula. Itu artinya reaksi ordo 1. Kalau di ordo 2, konsentrasi reaksi misalnya diperbesar 2 kali, maka lajunya berubah menjadi 4 kali semula. Kalau misalnya dirubah menjadi 3 kali semula, maka laju reaksinya akan berubah menjadi 9
kali semula. Dipahami perbedaan-perbedaannya. Tapi hubungan antara laju reaksi terhadap konsentrasi untuk reaksi ordo 0, kalau reaksi ordo 0, konsentrasi diperbesar, lajunya tetap tidak mengalami perubahan. Di berapapun perubahan konsentrasi reaksinya ini, maka lajunya tetap. Itu untuk ordo 0. Kalau ordo 1, seperti tadi, jadi besarnya perubahan konsentrasi ini sebanding sekali dengan laju reaksinya. Kalau dia berubah 1 kali, berubah 1 kali lajunya, berubah 2 kali, 2 kali juga berubah lajunya. Ini grafiknya membuat hubungan garis lurus. Sedangkan kalau dia ordo 2, maka menjadi fungsi kuadrat. Jadi kuadrat daripada reaksinya. Seperti tadi dijelaskan, kalau reaksinya berubah 2 kali, maka lajunya berubah menjadi 4 kali. Kalau reaksinya berubah menjadi 3 kali, maka lajunya berubah menjadi 9 kali semula. Bagaimana cara kita menentukan sekarang ordo reaksi tersebut? Coba simak contoh soal sebagai berikut. Misal diketahui ada zat A dan B bereaksi menghasilkan zat C. Ini, maka diperoleh data sebagai berikut. Ini data hasil percobaannya, hasil eksperimennya. Nah, kalau kita tuliskan nanti persamaan lajunya, maka lajunya itu sama dengan laju reaksi sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M, kemudian kali konsentrasi B pangkat N. Nah, yang kita tentukan berapa ordo terhadap A, yang tadi dinotasikan sebagai M itu, berapa ordo reaksi terhadap B, dan bagaimana persamaan laju reaksinya. Coba diperhatikan dengan baik penyelesaiannya. Yang perlu dicatat, untuk menentukan ordo reaksi terhadap A, jadi kalau kita ingin menentukan ordo reaksi terhadap A ini, maka kita harus perhatikan konsentrasi B yang tetap. Ini kebalikannya ya. Kalau kita ingin menentukan ordo terhadap A, perhatikan konsentrasi B yang tetap atau konsentrasi B yang sama. Jadi kalau kita perhatikan konsentrasi B yang sama ini, maka kita akan ambil kesimpulan bahwa yang sama atau yang tetap itu adalah percobaan 1 dan 3. Ini 0,2, 0,2 ini artinya konsentrasi. Jadi kita lihat sekarang perubahan konsentrasi A. Konsentrasi A berubah 2 kali, konsentrasi B-nya tetap, sedangkan laju reaksinya berubah 8 kali semula. 8 itu dapat dari 64 dibagi 8. Dari 8 kali semula. Sekali lagi, konsentrasi A-nya berubah 2 kali, dari 0,1 menjadi 0,22 kali, sedangkan laju reaksinya berubah menjadi 8 kali. Maka persamaannya 2 pangkat M sama dengan 8. 2 pangkat berapa sama dengan 8? Berarti M-nya sama dengan 3. Jadi, ordo 3 terhadap A. Jadi reaksi ini adalah ordo 3 terhadap A. Jadi pengaruh laju reaksi terhadap konsentrasi A itu bahwa A itu adalah ordo 3. Kemudian kita tentukan ordonya B. Menentukan ordo B juga demikian. Kalau ingin menentukan ordo B, kita perhatikan konsentrasi A yang sama. Konsentrasi A yang sama itu adalah percobaan 1 dan 2 ini yang tetap. Ini tetap. Kemudian kita lihat perubahan dari konsentrasi B. Coba perhatikan. Konsentrasi B berubah 2 kali. Sedangkan konsentrasi laju reaksinya ini, laju reaksinya berubah 2 kali juga. 0,2 menjadi 0,4, 2 kali. 8 menjadi 16, juga 2 kali. Jadi sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat N sama dengan 2. 2 yang dapat dari mana? 2 ini adalah perubahan konsentrasi B. Sedangkan 2 yang di belakangnya ini
adalah perubahan laju reaksinya. 2 pangkat N sama dengan 2, maka N sama dengan 1. Jadi ordo 1 terhadap B. Sehingga persamaan lajunya menjadi B kali K konsentrasi A pangkat 3, ordo 3 terhadap A, kemudian B pangkat 1, pangkat 1-nya tidak ditulis. Jadi ordo 1 terhadap B. Jadi, seperti ini persamaan lajunya. B sama dengan K konsentrasi A pangkat 3 kali konsentrasi B. Kalau ditanyakan ordo totalnya berapa, 3 tambah 1 berarti ordo totalnya adalah ordo 4. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita ingin menentukan ordonya A, jadi ordonya A yang kita tentukan, konsentrasi B-nya yang sama. Atau yang tetap, kalau ingin menentukan ordo B, ordo terhadap B, maka konsentrasi A yang sama. Jadi kita lihat perubahan konsentrasi A, kita lihat perubahan lajunya. Nah, kita buat persamaannya. Kita lihat perubahan konsentrasi B, kita lihat perubahan laju reaksi B. Kita buat persamaannya, tentukan nanti ordonya. Seperti ini, 2 pangkat M sama dengan 8, M-nya sama dengan 3. Jadi 2 pangkat berapa sama dengan 8? Maka M-nya itu adalah 3. 2 pangkat N sama dengan 2. 2 pangkat berapa sama dengan 2? Berarti N-nya sama dengan 1. Inilah ordo reaksinya. Contoh lain jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang lain. Misalnya, dari eksperimen pembuatan gas amonia adalah reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen. N2 dengan gas H2 menghasilkan NH3. Data percobaannya sebagai berikut. Ini adalah data percobaannya. Ini adalah perubahan konsentrasi gas nitrogennya. Sedangkan ini adalah perubahan konsentrasi gas hidrogennya. Sedangkan sini adalah perubahan laju reaksinya. Pertanyaannya masih sama. Berapa ordo reaksi terhadap nitrogen? Berapa ordo reaksi terhadap hidrogen? Kemudian yang terakhir adalah persamaan laju reaksinya. Coba kita kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi. Pertama kali kita buat dulu tabel data percobaannya. Ini kita buat tabel percobaannya. Kemudian untuk menentukan ordo terhadap gas nitrogen, kita tentukan konsentrasi hidrogennya yang sama. Kalau kita ingin menentukan ordo terhadap gas hidrogen, maka patokannya adalah konsentrasi nitrogennya yang sama. Jadi seperti yang sudah diungkapkan tadi di awal, bahwa ordo nitrasi terhadap gas nitrogen, maka konsentrasi hidrogen yang sama. Konsentrasi hidrogen yang sama itu adalah percobaan 2 dan 4. Ini kan sama, 0,4, 0,4. Kemudian kita lihat perubahan konsentrasi nitrogennya. Ini berapa kali dia berubah. Dari 0,2 menjadi 0,4, berarti perubahannya adalah 2 kali. 0,4 dibagi 0,2 kan 2. Jadi perubahannya 2 kali. Kemudian demikian juga kita lihat perubahan lajunya. Ini perubahan laju reaksinya. 64 menjadi 256, bagi saja nih 256 dibagi 64. Hasilnya adalah 4. Jadi perubahan lajunya adalah 4 kali. Gas nitrogen konsentrasinya berubah 2 kali, kemudian laju reaksinya berubah 4 kali. Sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat M sama dengan 4, M sama dengan 2. Berarti ordo 2 terhadap gas nitrogen. Kemudian kita menentukan sekarang ordo terhadap gas hidrogen. Maka patokannya adalah konsentrasi gas nitrogennya yang sama. Perhatikan 0,2, 0,2, 0,1, 0,4. Yang sama adalah percobaan 1 dan
2. Ini kan percobaan 1 yang 2 yang sama. Nah, kita perhatikan perubahan konsentrasi hidrogennya. 0,1 menjadi 0,4. Berarti berubah sebesar 4 kali. Sedangkan gas laju reaksinya ini berubah sebesar 16 kali. Dapat dari 16, 64 dibagi 4, berarti 16. Perubahan konsentrasi gas hidrogen berubah 4 kali, laju reaksinya berubah 16 kali. Maka persamaannya menjadi 4 pangkat N sama dengan 16. Ini 4 kali, 16 kali. 4 pangkat N, 16. N berapa? N sama dengan 2. Ordo 2 terhadap gas hidrogen. Jelas? Jadi 4 itu dapat dari mana? Perubahan dari konsentrasi gas hidrogennya. 16 ini dapat dari mana? 16 itu ada perubahan laju reaksinya. Dapat dari mana? 64 dibagi 4, 16. Jadi persamaannya 4 pangkat N sama dengan 16, N-nya sama dengan 2. Jadi 4 pangkat berapa? 16, berarti N sama dengan 2. Ordo 2 terhadap gas hidrogen. Sehingga persamaan lajunya dituliskan P sama dengan K kali konsentrasi gas nitrogen pangkat 2 kali konsentrasi gas hidrogen pangkat 2. Jadi ordo totalnya adalah ordo 4. Kita langsung tuliskan di persamaan lajunya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring sehingga bisa berhasil seperti yang diharapkan. Silakan lanjutkan, kerjakan tugas-tugasnya, kemudian kirim dengan format yang sudah ditentukan, yaitu dengan format PDF supaya mudah dikoreksi dan bisa dinilai dengan baik. Selamat belajar.